Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua buat kalian para pecinta kambing dan domba se-Indonesia. Gimana kabarnya? Pasti selalu sehat selalu bukan? Ya harus sehat dong, karena kalau kalian sakit, kambing atau dombanya siapa yang beri makan? Hehehe. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan kali ini, cekicrot. Jenis daun yang sebaiknya jangan dijadikan pakan kambing. Jenis pakan kambing yang paling sering digunakan adalah pakan hijauan. Contohnya seperti daun-daunan, namun, setiap tumbuhan atau daun memiliki jenis dan kandungan yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis daun yang tidak boleh dimakan kambing. Alasannya ada yang memang tidak boleh dimakan karena dalam beberapa alasan daun tersebut tidak terlalu sehat dan bisa mengakibatkan hal fatal, namun beberapa ada yang tidak mempermasalahkannya. Dan ada yang memang benar-benar tidak boleh dimakan karena memang tidak baik untuk pertumbuhan kambing. Berikut jenis daun yang tidak boleh dimakan kambing. Daun singkong. Sebenarnya ada banyak perbedaan mengenai boleh atau tidaknya daun singkong dijadikan sebagai pakan kambing. Padahal daun singkong mempunyai 32,3% kandungan protein yang menyumbang nutrisi untuk kebutuhan kambing. Jenis daun ini juga dapat meningkatkan berat badan kambing secara cepat dan juga melindungi pencernaan kambing dari mikroorganisme jahat. Tetapi disebabkan karena kandungan asam sianida yang tinggi, daun jenis ini harus hati-hati diberikan sebagai pakan kambing. Kandungan sianida pada daun singkong bervariasi. Tergantung jenisnya, daun singkong yang segar biasanya memiliki kandungan sianida yang tinggi. Gejala yang terjadi akibat keracunan sianida pada kambing adalah kejang-kejang, mulut keluar buih, denyut nadi melemah, pernafasan sesak. Jika keracunan berat, maka akan menyebabkan kematian pada kambing. Oleh karena itu sebelum diberikan sebagai pakan kambing, hendaknya daun singkong dijemur terlebih dahulu untuk menetralisir kandungan sianidanya. Proses pemanasan ini dapat mengurangi kadar sianida. Cara pemberiannya pun bisa dicampur dengan jenis daun-daun yang lain. Kacang tanah. Kacang tanah apabila dijadikan pakan kambing dalam situasi tertentu dapat mengakibatkan keracunan. Hal ini disebabkan karena daya kerja aflatoksin. Aflatoksin adalah senyawa organik hasil metabolisme dari jamur Aspergillus, yang mempunyai sifat racun bagi kesehatan manusia maupun hewan. Aflatoksin paling sering meracuni bahan pangan seperti jagung, kedelai dan juga kacang tanah. Hal inilah yang bisa menjadikan kacang tanah dalam situasi tertentu dapat menjadi beracun karena jamur Aspergillus. Gejala keracunan yang terjadi pada kambing adalah diare hingga diare parah serta nafsu makan berkurang. Untuk itu, sebelum diberikan kepada kambing, pastikan terlebih dahulu kering. Daun jarak merupakan salah satu tanaman yang sering dijadikan obat herbal. Ternyata, walaupun memberi banyak manfaat untuk pengobatan, namun bisa dalam situasi tertentu bisa berbahaya jika dijadikan pakan kambing. Hal ini disebabkan karena tanaman ini dapat meracuni darah. Tanaman jarak memiliki biji yang ampasnya banyak mengandung racun yang disebut risin. Apabila pakan kambing tidak sengaja tercampur bahan yang mengandung risin, maka akan kejang-kejang yang kemudian bisa menyebabkan kematian. Daun lamtoro sebenarnya masih sering dijadikan pakan kambing terutama untuk penggemukan karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Daun ini sendiri memiliki kandungan protein kasar sebesar 34,4%. Namun juga memiliki kadar mimosin sebesar 7,29%. Kandungan inilah yang dapat menyebabkan keracunan. Beberapa peternak juga mengatakan daun lamtoro dapat menyebabkan kambing menjadi kembung, sehingga bagi sebagian peternak menjadikannya jenis daun yang tidak boleh dimakan kambing. Untuk mengatasi masalah ini, daun lamtoro bisa dikeringkan atau direndam dalam air panas terlebih dahulu untuk mengurangi kadar racunnya. Daun lamtoro juga bisa dijadikan dalam bentuk pelet. Meski ada beberapa jenis daun yang tidak boleh dimakan kambing, namun dengan pengolahan yang tepat, maka masih bisa dijadikan pakan. Banyak juga pakan hijauan yang lain yang bisa dijadikan pakan seperti misal semua jenis rumputan. Demikian informasi yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Jika sobat-sobat peternak dan pecinta kambing dan domba ingin mendapatkan informasi seputar kambing dan domba terbaru, sobat-sobat dan kawan-kawan sekalian diharap kemurah hatiannya untuk subscribe, like, dan komen channel ini dengan tujuan untuk membantu membangun channel ini, mempererat tali silaturahmi sekaligus mencerdaskan bangsa dan negara. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.